Halo saudara pemirsa, apa kabar? Kembali saya Pucari Sali bisa menjumpai Anda dalam program acara Bincang-Bincang edisi 1 Agustus 2024. Sejumlah informasi pada malam hari ini kita akan membahas mengenai bahasan yaitu dampak vonis bebas Ronald Tanur. Dan tentunya di studio sudah ada 3 narasumber kami. Sebelum saya memperkenalkan kepada Anda, saya akan mengajak Anda untuk menyaksikan VT berikut ini. Senang dah, gimana Mas mau karaoke lagi? Yang penting Tuhan yang buktikan yang benar. Putusan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Erin Tuah Damanik yang menyatakan Ronald Tanur tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pembunuhan maupun penganiayaan yang menyebabkan korban tewas dini menuai kontroversi. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan penuntut umum di atas. Sejumlah elemen masyarakat juga menolak keras atas putusan vonis bebas Ronald Tanur. Bahkan pencekalan terhadap terdakwa Ronald Tanur dan juga majelis hakim terus digaungkan. Melalui hashtag Justice for Dini Sera, masyarakat mendesak penegakan keadilan yang sesungguhnya. Hal ini tak lepas atas keputusan vonis bebas pelaku pembunuhan dini yang dianggap mencederai hukum atas hak keadilan korban. Lantas, bagaimana kelanjutan kasus tewasnya Dini Sera pasca penetapan vonis bebas terdakwa? Kita bahas dalam bincang dampak vonis bebas Ronald Tanur. Baik pemirsa, kita kembali ke studio masih dengan program acara Bincang-Bincang, masih membahas mengenai dampak vonis bebas Ronald Tanur. Sesuai dengan janji saya tadi, sudah hadir di studio 3 narasumber kami, saya akan sapa terlebih dahulu. Yang pertama, sudah ada Bapak Basuki Soekarjono selaku Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Selamat malam, Pak Basuki. Selamat malam, Mas Pucok. Iya, senang bisa berjumpa malam hari ini. Sama-sama. Nah, ini banyak bahasan yang kita akan ajukan terkait mengenai topik tema kita pada kesempatan malam hari ini. Dan di samping beliau, sudah hadir Bapak Sunarno Edi Wibowo, mohon maaf, selaku praktisi hukum. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah. Ya, senang bisa berjumpa malam hari ini. Amin. Gimana? Sehat Pak? Sehat. Ya, itu yang penting saya Pak dulu Bowo, ya. betul sekali. Ya, baik. Tadi saya butuh opini Anda, Pak Bowo, terkait mengenai bahasan kita. Dan ketinggalan Bapak Freddy Purnomo selaku anggota Komisi A DPRD Jawa Timur. Selamat malam, Pak Freddy. Selamat malam, Mas Pucok. Iya, tetap semangat luar biasa, Pak. Sesuai bahasan kita pada malam hari ini. Dan saya akan tembak terlebih dahulu untuk pertanyaan pertama kita terkait mengenai dampak vonis bebas Ronald Tanur. Pak Basuki, tanggapan Anda, bagaimanakah mengenai vonis bebas terhadap Ronald Tanur ini? Terima kasih, Mas Pucok ya. Ini terlepas dari bahwa penuntut umum masih mengajukan upaya hukum kasasi. Terus terang kami sedikit kecewa terhadap putusan tersebut. Kenapa? Karena kita di dalam dakwaan kita dalam penuntut umum itu berlapis. Dari dakwaan tentang menghilangkan nyawa orang lain. Baik. Kemudian dakwaan tentang penganiayaan yang mengakibatkan mati. Kemudian dakwaan penganiayaan yang menyebabkan luka. Dan ada kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Nah, itu tidak diakomodir, seluruhnya dibebaskan oleh majelis hakim. Namun demikian, kami tetap menghargai putusan pengadilan. Gitu. Baik. Menurut Anda pribadi, apakah memang ada suatu hal yang ditutup-tutupi dalam hal ini? Terlepas dari ditutupi atau tidak, kami berpegangan pada fakta-fakta persidangan yang menurut kami bahwa fakta-fakta persidangan itu sudah cukup mendukung pembuktian di dalam dakwaan penuntut umum. Baik, luar biasa. Baik, kita beralih ke Prof. Bowo. Bagaimana tanggapan Anda? Saya butuh masukan Anda. Ya, ini sebagai salah satu bukan edukasi ya, tapi penting apa yang disampaikan oleh Pak Basuki. Ini sebetulnya oke lah, tapi ketika putusan diucapkan di persidangan bahwa ini adalah putusan bersifat dikarenakan ada dakwaan kumulatif. Baik. Dalam arti kumulatif itu ada pasal 338, ada pasal 351 ayat 1 dan 2 dan 3, ada pasal 359. Berarti primer subsidiar lebih subsidiar. Nah, ketika nggak pikir-pikir pada waktu itu kasasi pada diucapkan apakah baik JPU maupun pengacara terdakwa apakah tidak puas terhadap putusan ini. Langsung kasasi dikarenakan sesuai dengan pasal 47 ya Undang-Undang Mahkamah Agung RI itu berarti apa? Berarti ketika
minta berita acara ya. Baik. Ada B7, B8 berita acara pengeluaran ini. Otomatis keganjar dikarenakan putusan Friswak yang diucapkan ini dengan sendirinya adanya akte kasasi, bukan akte hanya pikir-pikir, langsung dikarenakan undang-undang memang tidak melarang. Jadi langsung dengan adanya kasasi langsung tanda tangani, kan ada form. Di sana ada PP-nya langsung tanda tangani kasasi. Baik. Nah, dengan adanya kasasi ini, maka dengan sendirinya bukan hal yang lain supaya tidak mempersulit nantinya ketika terdakwa sudah pulang. Baik. Atau pulang nanti apa? Ini yang menjadi persoalan melarikan diri. Kalau sudah melarikan diri ke luar negeri, apapun harus dicekal ini, gak main-main. Kenapa? Kalau nggak dicekal, ketika putusan ini nantinya kembali lagi pada putusan semula 12 tahun, tinggal motong tanahnya. Baik, itu. Prof, mohon saya potong. Saya mau tanya, ini adalah merupakan putusan final atau masih bisa naik banding lagi atau bagaimana sebenarnya? Oh, bisa kasasi. Tapi kan kalau kasasi ini, kan kalau persoalan-persoalan seperti ini dianggap ada masyarakat tuh. Kenapa ya? Kok semua satu sudah gak bicara. Kalau sudah putusan memang inkra tadi ya, putusan bebas murni. Nah, ini berarti seharusnya harus baik dakwaan satu persatu, baik tuntutan satu persatu harus dikupas. Nah, apakah ini dikupas? Kenapa? Karena menurut pandangan saya sesuai dengan KUHP, 183 aja 2 alat bukti cukup, bisa dikatakan bersalah. Lah, kalau 184 apa yang dimaksud alat bukti? Nah, ini barang bukti kalau sudah disampaikan ke meja persidangan menjadi alat bukti satu, ada saksi, ada tersangka, terdakwa, ada surat, ada petunjuk, ada ahli. Lah, kesemua ini saya kira sudah dipenuhi. Nah, dipenuhi, apakah pemenuhan ini, apakah bagaimana hakim ini kok bisa salah satunya diabaikan? Maksudnya alat bukti diabaikan. Nah, kalau mengabaikan alat bukti, berarti apa? Berarti bisa lepas. Nah, kalau lepas ini, pendapat saya agak susah dikarenakan satu. Pertama adalah dari tersangka ini berarti sudah olah TKP, ada rekonstruksi. Rekonstruksi sudah dia nih, kenapa? Episode 1, 2, 3, 4, 5, katakan adegan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai seterusnya sudah dia ditandatangani, dia oke. Nah, kemudian sama itu ada visum repertum, ada yang dimaksud ahli forensik. Ahli forensik itu adalah keterangan bahwa kena benda tumpul A, B, C, D, E. Berarti kan apa? Berarti kan 2 alat bukti kalau menurut pandangan saya cukup, apalagi ditambah-tambah lain. Dan itu pun di keterangan ahli forensik datang di pengadilan, jaksa mesti membawa bagaimana keterangan yang disampaikan ketika autopsi atau berarti seperti itu. Baik, Pak Freddy, saya butuh pendapat Anda pribadi, bagaimana? Jadi ya saya sama dengan Pak Baswe sama Pak Bowo. Jadi intinya saya nggak kecewa. Jadi kita tahu di dalam konstitusi negara kita disebutkan bahwa Indonesia negara hukum Reksstat. Kemudian di dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 45 sudah jelas hak hidup itu dilindungi oleh negara. Ya, dalam hari ini adalah sesuai dengan kewenangan masing-masing. Kemudian kita tahu tadi Pak Basuki sudah nyampaikan terkait dengan peristiwa, ya tentunya kita ini seolah sudah mengabaikan daripada hak-hak esensi kehidupan sebagai negara. Yang tentunya hukum itu lahir karena keadilan, itu prinsip. Saya sudah enggak lama beracara Mas, kalau beliau kan masih aktif. Saya ini lebih banyak di dunia pendidikan dan juga di praktisi. Jadi intinya kecewa, seolah-olah diabaikan. Nyawa manusia yang begitu murah gitu. Tadi Pak Bowo sudah nyampaikan, Pak Basuki sudah nyampaikan, proses yang dilakukan mulai dari pemeriksaan, penyelidikan, penyidikan, sampai itu ke masuk tahapan ke pengadilan sudah jelas semua. Tadi ada forensik, tentunya namanya terdakwa, sebelum masuk terdakwa ada tersangka, itu pun juga ada tahapan-tahapan yang saya ketahui. Kalau perbuatan itu sudah sebanyak penganiayaan sampai mengakibatkan kematian manusia, itu juga ada faktor kejiwaan yang dilakukan oleh tersangka, oleh pihak psikolog sesuai dengan permintaan dari penyidik maupun penyelidik, intinya gitu. Ini saya tahu. Makanya apa yang saya baca dari kejaksaan sudah menyampaikan tuntutan 12 tahun dengan berbagai pertimbangan. Tadi yang sampaikan Pak Basuki itu sudah jelas.
saya menghormati apa yang dilakukan oleh teman-teman penuntut umum. Tetapi yang saya agak aneh, saya tidak masuk dalam hal masalah kewenangannya pengadilan ya. Baik. Karena pengadilan kalau kita lihat dalam aturan itu urusan absolut. Kami sebagai yang hanya konkuren, tetapi saya sebagai warga dan juga sebagai praktisi hukum maupun sebagai yang dipercaya sebagai wakil rakyat, tentunya lokus deliktinya ada di Jawa Timur. Ini saya agak prihatin. Baik. Begitu murah namanya nyawa manusia. Ini yang saya agak khawatirkan. Makanya hargailah. Nah, yang saya kecewa lagi, ya saya terus terang aja Mas, saya sudah lama nggak beracara seperti Pak Bowo. Selama saya di DPRD. Apa yang dikecewakan? Ya saya gini, yang saya agak aneh ya, tuntutan yang sudah jelas dilakukan oleh penuntut umum 12 tahun, tahu-tahu ada kejanggalan bebas murni. Kan gitu Mas Bowo ya, bebas murni ya. Iya, bebas murni. Nah ini yang saya agak aneh gitu loh. Nah satu sisi kita pernah melihat kejadian ya berapa tahun lalu, ada peristiwa hukum juga yang saya lihat, seorang ibu yang mencuri buah kakao ya, kakao. Akhirnya mereka harus menjalani proses persidangan sampai di pengadilan. Baik. Pihak hakim pun memutuskan dia salah. Baik. Tetapi dengan kesalahan dia sebagai seorang yuris, sebagai seorang hakim, dia harus menegakkan namanya hukum ya, konstitusi yang harus dia tegakkan. Begitu selesai dengan rasa kemanusiaannya, dia datangi ibu itu, nangis bilang gitu. Ya saya kecewa gitu. Tapi namanya bicara supremasi hukum, penegakan hukum tidak bisa harus kita abaikan. Nah ini sudah jelas. Negara kita adalah negara hukum. Rekstart sudah jelas. Soal itu tadi Mas. Jadi ya intinya kami kecewa. Saya nggak masuk. Ya saya menghormati apapun pengadilan karena wilayah pengadilan bukan wilayah kami ya. Tetapi dari kejadian yang sudah terjadi, tadi Pak Bowo sudah nyampaikan ada dan forensik juga sudah dilakukan satu pemeriksaan, tahapan-tahapan penyidikan pun sudah. Tentunya masuk ke kejaksaan kan sudah P21 Pak istilahnya ya, sudah sempurna dan pihak kejaksaan sudah menyusun tuntutan di pengadilan 12 tahun tahu-tahu. Nah ini yang saya agak aneh dalam kehidupan saya sebagai seorang praktisi yang menekuni bidang hukum ya. Saya memang saya mungkin beda, beliau pidana, saya tata negara. Tapi orang hukum paham lah Mas. Bicara hukum itu abstrak. Kami tahu gitu. Makanya hak esensi, hak hidup ini jangan mudah dirampas gitu aja. Terus yang merampas jangan mudah diperingankan. Ini saya anggap tidak adil. Hukum hadir tentunya harus memberikan rasa keadilan. Saya kira itu Mas. Berikan tanda koma terlebih dahulu untuk percakapan kita pada kesempatan kali ini. Kita harus break dulu sejenak. Pemirsa, Anda jangan beralih kemana-mana karena kami akan segera kembali. Tentunya sama-sama berikut ini. Mengisi waktu siang Anda, kami hadirkan berbagai informasi yang terjadi. Melaporkan peristiwa langsung dari lokasi. Tingginya minat berbelanja seragam tersebut memberikan rezeki lebih kepada pedagang seragam sebesar lebih dari 70% dibandingkan hari biasanya. Update siang, setiap hari pukul 11.30 waktu Indonesia Barat di Jawa Post TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program acara Bincang-Bincang. Masih bersama saya Pujo Risaldi. Kita masih membahas mengenai bahasan dampak vonis bebas Ronald Tanur. Dan sudah ada 3 narasumber kami. Saya ingin bertanya kembali kepada Pak Basuki. Pak Basuki, mengenai hakim yang mengabaikan adanya bukti real secara langsung. Menurut Anda secara pribadi, apakah hakim ini menodai kode etik yang sudah ada menurut kejaksaan secara personal? Begini Mas Pujo ya, bicara tentang kode etik tentunya itu bukan domain kami. Itu ada di Komisi Yudisial tentunya ya. Tapi bagi kami saat ini bagaimana kami menyusun dan merumuskan memori kasasi yang telah kami ajukan kasasi sebelumnya, di mana alasan-alasan itu adalah ada 3 alasan sesuai dengan KUHP. Yang pertama adalah
tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, kemudian cara mengadili tidak sesuai dengan undang-undang, dan pengadilan melampaui batas kewenangannya. Nah, apakah nanti materi kasasi kami yang dituangkan dalam memori kasasi itu tentang cara mengadili tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang dinilai oleh Komisi Yudisial itu sebagai melanggar atau tidak etika, itu domainnya daripada Komisi Yudisial. Gitu. Baik, Pak Basuki, ini kan sudah muncul ya di sosial media, di masyarakat, di publik begitu ya, tampilan-tampilan terkait mengenai bukti real ya, dari korban yang sudah ada begitu. Menurut Anda pribadi dengan adanya bukti-bukti yang sudah ada, apakah sudah cukup mampu menjebloskan Ronald Tanur sebenarnya ke dalam penjara? Bicara cukup dan tidak cukupnya ketika jaksa telah menyatakan P21, itu berarti jaksa sudah menyatakan sikapnya bahwa perkara tersebut sudah cukup bukti untuk dilimpahkan ke pengadilan. Dan dalam kasus ini berdasarkan fakta-fakta persidangan, hal tersebut sejalan dengan berkas perkara yang diberikan oleh penyidik. Artinya seperti itu. Artinya fakta-fakta persidangan dengan alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum sudah sangat cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Baik, sebelum bisa beralih ke Pak Bowo, saya beralih terlebih dahulu ke Pak Freddy. Pak Freddy, menurut Anda pribadi dengan kasus semacam seperti ini akan mempengaruhikah kepercayaan publik kepada pengadilan? Kalau saya, Mas, ini mohon maaf, kali ini lembaga peradilan ya, baik tingkat MA, MK maupun PM, ini kali ini sangat menyedihkan. Ya, saya bicara tentang supremasi hukum. Kita bicara sudah jelas di dalam konstitusi negara kita Undang-Undang 45, Indonesia negara hukum Rechtsstaat, bukan Marktstaat. Semua diatur tentang hak hidup, hak undang-undang, seluruh warga negara mempunyai kedudukan sama dalam hukum, equality before the law. Ada semua, diatur. Tetapi mengapa sebagai penegak hukum dalam hal ini adalah lembaga peradilan, ya, nampaknya lebih mengedepankan kesewenang-wenangan. Bahasa kerennya itu seolah-olah maksud kekuasaan. Ini yang saya sedih, Mas. Kita sedih. Saya ini orang hukum ya. Saya sudah 45 tahun lebih saya ini berkecimpung dalam dunia hukum ya. Sampai sekarang saya masih mengajar di Fakultas Hukum. Baik. Nah, saya paham betul gitu loh. Makanya hukum ini hadir karena untuk keadilan. Nah, apalagi di dalam ideologi Pancasila ya, sila terakhir, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, keadilan. Di undang-undang sudah jelas semua. Baik. Gitu. Jadi kalau saya bilang, saya tidak dalam artian menuduh majelis hakim. Ya, saya sebagai seorang praktisi hukum ya, sebagai seorang akademisi ya, aneh memang. Apa yang disampaikan Pak Basuki, seluruh tuntutan sudah P21 sudah dilimpahkan. Pak Bowo sudah nyampaikan juga. Tapi ada forensik. Nah, tapi kok nyimpang jauh. Baik. Ya, nyimpang jauh. Ini yang saya tanda petik besar, Mas. Baik. Saya terus terang aja ya, saya awalnya tidak mengikuti, tapi begitu banyak informasi masuk ke saya baca, loh kok ini ya. Saya bilang ini, kok makin jelek potret lembaga peradilan kita gitu. Baik. Iya toh, satu sisi kita sudah bicara reformasi, bicara penegakan hukum, sudah jelas negara kita adalah negara hukum, Rechtsstaat sudah jangan buat main-main. Hormati aturan ya, aturan dibuat ya, itu semua dalam rangka untuk kita ngantar, dalam rangka kita negakkan, dalam rangka memberikan kepastian, rasa keadilan. Baik. Intinya itu, Mas. Baik, ini mengutip apa yang disampaikan Pak Freddy, Pak Bowo, yaitu adanya penyimpangan secara langsung. Menurut Anda pribadi, pembenahan seperti apakah di pengadilan tidak dibenahi? Iya, pertama adalah kita lepas apapun ya, kita bagaimanapun JPU kan sudah meyakini pasal 338 nih. Baik. Kena ancamannya dari 0 sampai 15 tahun. 338. Nah, namun demikian perlu juga dipertimbangkan juga bagaimana dakwaannya, bagaimana tuntutannya. Ini jangan sampai menjadi celah-celah dari sini. Karena hakim bisa aja. Karena ada dua. Pertama adalah keyakinan. Kedua adalah peraturan Undang-Undang 48 tahun 2009 pasal 51. Nah, dari peraturan Undang-Undang 2 ini adalah memang hakim harus benar-benar. Kalau sampai ini nggak sampai ini ada celah-celahnya, keyakinan.
Kalau ada celahnya, nah dengan demikian saya kira sekarang masyarakat semua memandang apa arti bagaimana jaksa ini mulai dari ini P21 ini kan, jadi mulai penyidikan sampai resumnya, sampai melimpahkan tentang tersangka dan barang bukti ya. Nah, sudah meyakini bahwa jaksa sudah meyakini bahwa ini apalagi ini nggak ragu lagi karena dari kepolisian ditahan, dari jaksa ditahan, dari pengadilan tahan. Kok tahu-tahu ini adanya salah satu beriswa. Jadi bebas murni. Tapi untuk memetiklah pelajaran akan datang. Dalam arti saya nggak ngajari, tapi ya harus memang kalau pada waktu itu dijatuhkan pada waktu kasasi. Gak pikir-pikir, lain. Tapi kalau pikir-pikir, nanti jadi persoalan. Sehingga apa? Sehingga akan mengemas loh. Ini persoalannya kok seperti ini. Jadi sampai itu, karena penyidik sudah disajikan. Penyidik sudah menyajikan, gak main-main menyajikan. Sudah ada, saya katakan tadi, ada rekonstruksi, ada episode-episode, ada forensik. Ada keterangan semua, sudah komplit. Kalau nggak salah ini petunjuk pun ada. Ini bukan 2 alat bukti ya, 5 alat bukti. Tapi kenyataannya bisa bebas. Tapi bebas ya kita apapun hormatilah kebebasan. Tapi ya inilah yang menjadi persoalan. Sekarang ini setelah ini kan sudah kedepannya setelah membuat satu memori kasasi ini JPU-nya. Nah itu nantinya apakah nanti ada kontra nggak? Nah kontranya ini otomatis pada terdakwa. Nah kalau sampai nggak bikin kontra, berarti di mana terdakwa ini? Menjadi pertanyaan besar. Berarti apa? Berarti menghilang. Kalau menghilang, berarti ini adalah nanti yang mencari adalah eksekutornya adalah dari kejaksaan. Baik, Pak Basuki, sejauh ini bagaimana dengan pantauan dan juga monitoring terhadap pengadilan? Mohon maaf, sejauh ini dari kejaksaan sih. Dan jawab dulu Pak Basuki, kita harus break dulu sejenak. Pemirsa Anda jangan beralih kemana-mana karena kami akan segera kembali tentunya setelah pesan-pesan berikut ini. Hepatitis adalah penyakit yang memiliki gejala berupa peradangan pada organ hati. Kondisi ini bisa terjadi karena infeksi virus, kebiasaan minum alkohol, paparan zat beracun atau obat-obatan tertentu. Saksikan Sehat Pagi menuju generasi bebas hepatitis Jumat 2 Agustus jam 6 sampai dengan jam 7 pagi hanya di Jawa Pos TV. Ya, baik pemirsa, tiba kita pada segmen selanjutnya di program acara Bincang-Bincang masih bersama saya Pucori Sali dengan bahasan kita dampak vonis bebas Ronald Tanur ya. Berkaitan mengenai apa saya tanyakan tadi, kira-kira pandangan secara personal Anda pribadi sebelum saya mengarah kembali kepada Pak Basuki ya. Pandangan Anda pribadi terkait mengenai bagaimanakah jalannya pengadilan selama Indonesia, pendampingan atau boleh dikatakan monitoring seperti apakah yang sudah Anda lihat secara langsung, Pak? Jadi gini Mas, jadi saya pantauan lebih tepatnya bahasanya. Jadi ini intinya saya sebagai pengamat ya, memang hukum ini kan juga ada norma, ada aturan ya. Tentunya norma itu kan juga bagian daripada kebijakan politis yang ada. Baik. Makanya di negara kita ini kan jelas, kalau saya ini hanya sebagai wilayah konkuren ya, kalau dalam undang-undang otonomi daerah, undang 23 dan 14, sedangkan urusan peradilan kan urusan absolut. Tetapi saya melihat bahwa lembaga peradilan adalah lembaga independen. Siapapun tidak boleh mengintervensi. Hakim melakukan satu sidang tidak boleh intervensi. Presiden pun tidak boleh. Tetapi yang kita harus maknai, makna kemerdekaan, independensi itu memberikan rasa keadilan. Itu penekanan yang Anda berikan tekanan ya? Baik. Rasa keadilan, itu yang kita lihat, bukan karena semenang-menang. Baik. Ya, terus saya katakan, kita ini Rekstad, bukan Makstat. Itu loh, itu yang saya katakan. Makanya saya baik sebagai seorang praktisi wakil rakyat maupun sebagai seorang akademisi, ya kedua-duanya, ya itu yang saya sampaikan. Baik. Kewenangan itu
bukan terus disalahgunakan sewenang-wenangnya atau menafsirkan. Menafsirkan sesuatu kalau memang itu tidak ditemukan, tetapi kita bisa melirik konteks yang lain, jurisprudensi misalnya gitu. Tetapi saya yakin dalam proses peristiwanya Ronald Tanur ini sudah jelas di KUHP kita sudah diatur semua. Bagaimana dari proses penganiayaan sampai menimbulkan kematian, terus dia mengabaikan korban sampai mati, terus kemudian ada lagi hak untuk melakukan uji materi, istilahnya uji forensik. Itu kan sudah dilakukan semua. Makanya tadi dari Pak Basuki sudah sampaikan, ini sudah dipandang P21 sempurna untuk ditindaklanjuti. Nah itu makanya ada dasar-dasar tuntutan yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan kalau salah 12 tahun Pak ya? Ya 12 tahun. Nah itu saya kira sudah melakukan pertimbangan yuridis yang sudah jelas. Bahasa yang lebih keren lagi adalah logika hukum juga sudah dilakukan. Saya yakin lah teman-teman penuntut umum ini dari Kejaksaan ini orang-orang yang pakar-pakar yang paham betul tentang masalah dunia peradilan, khususnya kaitan dengan masalah norma-norma hukum yang ada. Ini ya Pak. Sambil Pak Bowo berpikir panjang, apa yang dipikirkan Pak Bowo ya? Kayak melamun ke atas begitu Pak. Apa Pak? Singkat saja mungkin. Menurut Anda pribadi kira-kira pantauan apa yang Anda lihat selama ini, sejauh ini Pak, monitoring terkait mengenai pengadilan di Indonesia? Saya ini sekolah tinggi loh ini. Nggak apak-apak loh ini. Saya pesimis dengan hukum. Jadi rasa melamun, galau, kena putusan seperti ini. Untuk apa sekolah tinggi? C1, S2, S3, ngajar 20 tahun profesor. Nah ini boleh segalu saya. Menjadi juga berpikir panjang sebenarnya Pak. Itu berpikir panjang. Kalau dengan demikian saya cukup C1 aja lah. Untuk apa? Kan gitu. Kalau sampai ini terjadi, berarti presiden terburuk, kan? Bagi ya para penegak hukum. Pertama, kedua, ini dipantau oleh akademisi, dipantau oleh praktisi, dipantau oleh masyarakat. Jadi masyarakat sudah kelihatannya kalau sepertinya sudah ada sedikit gejolak Pak ya di masyarakatnya sendiri ya terkait dengan kasus ini ya. Dengan sendirinya ini sudah merupakan salah satu presiden terburuk bagi semua masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia, dikarenakan ada sesuatu menghilangkan nyawa ternyata bebas. Menurut Anda nantinya apakah akan men-trigger Pak praktisi-praktisi atau dikatakan akademisi hukum nantinya terkait mengenai kasus ini? Menurut Anda? Ya. Memancing yang lainnya untuk berbicara juga terkait dengan hal ini. Semua akan bicara. Ini akan saya sampaikan bahwa ini KUHP, ini KUHP, ini bagaimana, ini sudah ada proses baik penyelidikan, penyidikan, baik sampai dengan proses pelimpahan, sampai pelimpahan, sampai dengan dakwaan, sampai dengan tuntutan, pemeriksaan bukti, baik saksi, baik terdakwa, semua sudah diperiksa. Tahu-tahu judulnya hanya straight aja. Saat itu dikarenakan tidak terbukti, dikarenakan satu adalah lambungnya kena sama minuman keras, padahal sudah ada forensik. Nah, ini bukan main-main, karena forensik ahlinya itu spesialis loh ya, bukan dokter umum loh ya. Kalau dokter umum masih nggak mempelajari tentang spesifik, tentang keilmuan. Di forensik itu 4 tahun setengah loh sekolahnya, kan main-main. 4 tahun setengah sudah, apalagi seperti apa yang disampaikan bahwa ini sudah diabaikan alat bukti, sehingga saya galau. Aduh. Begini ya. Akhirnya apa? Saya pasrah. Akhirnya pasrah nanti sudah. Kalau itu demikian, apakah ini adalah merupakan salah satu teori saya katakan adalah pembagian kekuasaan. Nah, ada hal pembagian kekuasaan ini belum komplit sebetulnya. Kalau ada dari hakim sendiri atau masnya di sini sudah komplit. Semua buat undang-undang. Mohon maaf, ada eksekutif Pak Basuki. Dia buat undang-undang loh ya. Buat tuntutan dan sebagainya ya kan. Nah, kemudian Pak Freddy, dia buat undang-undang. Nah, kalau saya hanya mohon tok, ya kan, mohon diterima, mohon dibebaskan, mohon tok. Apanya? Ya, kalau nggak diterima ya monggo, diterima monggo. Demikian. Saya beralih ke Pak Basuki. Pak Basuki, apa saja Pak yang disiapkan Kejaksaan dalam kasasi nantinya, Pak Basuki? Saat ini memang kami sedang menyusun dan merumuskan memori kasasi. Tentunya alasan-alasan kasasi kan sudah secara limitatif ditentukan di dalam KUHP yang tadi saya katakan. Yang pertama bahwa hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Terus kemudian cara mengadili tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang.
dan pengadilan melampaui batas kewenangannya. Itu sedang kita susun dan kita rumuskan. Baik. Tadi tentunya bahan daripada materi alasan kasih tersebut yang disampaikan tadi oleh Pak Bowo dan Mbak Freddy, itu salah satunya terkait dengan visum, kemudian CCTV dan lain-lainnya yang tentu masih rahasia bagi kami untuk menyusun itu. Itu semuanya di dalam memori kasasi yang akan kami susun. Baik, terkait mengenai itu Pak, apakah Kejati sudah mendapatkan salinan putusannya Pak? Sudah kami sudah mendapat, itu tertanggal secara resmi diterima di Kejaksaan Negeri Surabaya itu tinggal tanggal 31 Juli. Nah, sudah kami terima. 31 Juli. Diputus 24 Juli. Jadi dari putusan diucapkan di muka persidangan dengan diterimanya salinan putusan itu 7 hari kami baru terima. Padahal menurut KUHP itu segera putusan diucapkan diserahkan salinan putusan. Jadi ada jeda waktu begitu. 7 hari kami terima. Baik. Saya beralih ke Pak Freddy. Pak Freddy, menurut Anda bagaimana Pak? Mungkinkah ada berkas tuntutan jaksa sebelumnya yang lemah Pak dalam hal ini Pak, sehingga membuka peluang hakim memutus terdakwa tidak bersalah karena kurangnya bukti? Saya bukan karena depan Pak Basuki ya. Dari pengamatan saya, apa yang disampaikan oleh teman-teman penuntut umum kejaksaan sudah bicara P21 itu sempurna Mas. Intinya gitu. Saya menghormati profesionalitas teman-teman kejaksaan. Saya intinya gitu. Beliau juga latar belakang adalah bidang hukum. Apalagi kejaksaan ini kan bukan hanya sekedar penuntut umum, dia punya juga asisten intelijen. Punya ya yang ahli-ahli lah. Termasuk ahli di bidang hukum pun juga ada Pak Basuki ya. Nah, semi forensik atau apa gitu. Dia punya. Makanya saya yakin apa yang disampaikan oleh teman-teman kejaksaan bukan karena saya ada Pak Basuki, saya selalu berpikir positive thinking. Termasuk pengadilan saya masih berpikir positive thinking. Yang saya nggak suka adalah perilaku hakim di dalam memutuskan satu perkara Ronald Tanur ini gitu loh. Itu subjektif begitu ya? Ya bukan subjektif. Saya bilang ini mencederai sebagai negara hukum, mencederai peradilan. Terus kemana rakyat itu mencari keadilan? Apa harus akan menimbul anarkis? Ini saya khawatirkan Mas. Makanya bukan hanya kejadian-kejadian yang ini ya, ini kasus-kasus lain juga akan nanti akan bermunculan. Nah, terus kedua tadi disebutkan oleh hakim bahwa kematian itu karena mengkonsumsi minuman keras ya. Kok semudah itu? Saya bukan orang medis loh ya. Kan sudah dilakukan semacam apa namanya forensik ya. Sudah jelas. Saya pernah hadir di dalam pelajaran mata kuliah ilmu kedokteran kehakiman. Saya tahu bagaimana teman-teman kedokteran itu melakukan satu pemeriksaan terhadap mayat yang meninggal nggak sempurna. Saya tahu warnanya apa, jenisnya apa, tahu semua Pak. Makanya saya agak aneh, hakim yang bukan ahlinya kok begitu mudah. Padahal kesaksian yang sudah dihadirkan oleh pihak kejaksaan, ya termasuk dari pihak kepolisian, sudah jelas ini kematian akibat kekerasan. Iya, atau ada tulang rusuknya rusak segala gitu. Ini saya agak aneh gitu loh. Mohon maaf, makanya disitulah saya istilahnya ya bahasa saya lebih ekstrim ya, mengutuk daripada hakim, bukan lembaga pengadilan hakim loh ya. Kalau pengadilan saya kira masih ada orang baik lah. Nah ini yang peristiwa ini yang saya sayangkan ya, sangat memalukan. Dan potret negara hukum ini, peristiwa ini bukan hanya disorot oleh nasional, luar negeri Mas. Saya mohon maaf, saya kemarin baru pulang, tadi malam saya baru pulang dari luar negeri. Saya ngikuti beritanya itu di luar negeri Mas. Loh, kok sekejam ini ya, malu saya. Sampai sejauh itu Mas? Iya, ada di berita luar negeri ada saya bilang waktu itu. Mohon maaf. Ya, kita tahan dulu dari kata mengutuk ya. Kita sambung lagi perbincangan kita. Pemirsa, kita harus break dulu sejenak. Pemirsa, ada jam berlari kemana-mana karena kami akan segera kembali. Tentunya setelah pesan-pesan berikut ini. Berbagai informasi terkait dunia bisnis dan bidang usaha lainnya kami sajikan dalam program Update Bisnis. Setiap sendi masyarakat tak lepas dari aktivitas ekonomi. Berita seputar ekonomi mikro dan kerjasama bisnis. Kami hadirkan dalam program Update Bisnis.
Senin hingga Jumat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Di Jawa Pos TV. Ya, pemirsa, tiba kita pada segmen selanjutnya di program Bincang-Bincang masih bersama saya Pucat Rusali. Kita menyambung perbincangan kita. Pak Bowo, terlebih dahulu saya tembak kepada Anda kembali, Pak Bowo. Nah, ini bagaimana mencederai pengadilan dan sebagainya dengan adanya kasus yang semacam seperti ini. Ini kan case by case. Kalau kita berbicara kasus yang sudah ada, ini bukan sekali atau boleh dikatakan baru pertama di pengadilan dan sebagainya. Mungkin ada beberapa mungkin yang belum terblow up di masyarakat dan sebagainya. Tanggapan Anda pribadi bagaimana, Pak? Ya. Sebetulnya saya ini kalau ditanya seperti itu sebetulnya banyak. Cuman ya hanya kan inilah menjadi fokus karena kematian. Tapi yang lainnya banyak ya seperti inilah. Maka dengan demikian saya bukan lagi ya untuk sudah saya sampaikan ini. Jadi mengukir hukum undang-undang ini ada 3. Baik eksekutif, yudikatif, legislatif. Ini teradu dari semua membuat undang-undang semua. Jadi dirancu. Maka tidak ada semacam hal-hal yang sifatnya spesifik dalam arti siapa yang buat undang-undang, apa yudikatif atau eksekutif atau legislatif. Nah, dari situlah sehingga punya suatu kewenangan masing-masing ke hal yang lebih penting ya. Bagi saya adalah apakah di dalam menyusun dakwaan ya. Pertanyaannya nih, apakah di dalam menyusun tuntutan apakah ini yang nantinya ada meronggangkan, apa ada celah-celah hakim bisa berbuat seperti ini, kan berarti ada kausalitas sebab dan akibat. Berarti hakim tahu, celahnya di sini, celahnya di sini, celahnya di sini. Nah, penyajiannya di dalam persidangan ini harus menyajikan ketika pemeriksaan barang bukti dan terdakwa atau saksi atau visum ini memang terfokus. Apalagi keterangan-keterangan itu jangan sampai nantinya ini menjadi salah satu remang-remang atau sayup atau senyap. Jangan, tapi inilah yang menjadi satu pertanyaan sehingga hakim bisa memasukkan tentang hal-hal pertimbangan putusan. Nah, tapi yang jelas ini adalah sudah satu putusan. Namun kita kembali ke memori setelah kasasi 14 hari harus membuat suatu memori kasasi, kemudian diterima oleh terdakwa atau kuasanya 14 hari buat satu memori. Ini jangan sampai terlambat. Saya kira nggak terlambat. Saya kira kalau terlambat ini nggak dipertimbangkan. Kenapa? Karena di dalam kasasi ini hanyalah jadi saksi, hanya penerapan, bukan lagi mengajukan bukti-bukti yang lain kecuali PK. Tapi ini nantinya kami sarankan bahwa memang keadilan tetap ada, kita nggak pesimis lah. Tapi yang berharap, kalau saya berharap bahwa keadilan tetap menyertai masyarakat. Kalau sudah seperti ini, masyarakat sudah nggak percaya lagi, takut. Ada nggak tidur? Saya tanya, ada nggak tidur? Kenapa nggak tidur? Dikarenakan saya nggak bisa mengangkut sesuatu ini, mengangkut dalam arti kalau demikian, bagaimana nantinya ketika saya mencari satu keadilan? Ini nggak dalam arti nggak menjusisi ya, tanda tanya besar bagi masyarakat yang memang di kalangan bawah. Itu sebetulnya seperti itu. Saya beralih ke Pak Basuki. Pak Basuki, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk bisa menyusun materi kasasi, Pak? Jika bicara menyusun memori kasasi, tentunya perlu saya jelaskan dulu nih, Mas ya. Tenggang waktu daripada kasasi. Pertama, bahwa sejak putusan diucapkan di muka persidangan, itu 14 hari jaksa diberi kesempatan oleh undang-undang untuk menyatakan kasasi. 14 hari. 14 hari. Apabila lewat 14 hari, berarti dianggap hak untuk upaya kasasinya jadi gugur. Jadi 14 hari. Kemudian dari pernyataan 14 hari tersebut, undang-undang memberi tenggang waktu kepada penuntut umum untuk menyerahkan memori kasasi itu selama 14 hari kembali. Berarti 28 hari. Dengan catatan apabila putusan salinan lengkapnya diberikan pada saat putusan itu diucapkan. Tapi ketika salinan lengkapnya itu diberikan kepada penuntut umum itu misalnya 7 hari atau 10 hari setelah putusan diucapkan, tentunya akan berkurang tenggang waktu daripada penuntut umum menyusun memori kasasi. Seperti itu, Mas. Baik. Jadi sudah paham ya, kita belajar juga ya prosesnya seperti apa ya. Baik. Nah, kembali Pak Freddy. Yang saya ingin singgung kembali mengenai kepercayaan publik dengan adanya hal semacam seperti ini, kira-kira bagaimana untuk bisa mengembalikan image pengadilan yang sudah ada, Pak?
Makanya Mas, tadi di awal saya sebutkan, hukum itu hadir karena keadilan. Nah, kalau sudah begini ini, ya kami dari kalangan akademisi akan memperbaiki supaya menelurkan para praktisi hukum itu betul praktisi yang andal. Yeah. Saya ini jujur saya jadi malu Mas. Kalau kita melihat di negara kita, mohon maaf Pak Basuki, namanya lembaga pemasyarakatan sudah over capacity. Seharusnya itu ditempati hanya 1.000 narapidana, fakta sudah 3.000. Saya baru aja pulang dari Switzerland. Namanya lembaga pemasyarakatan saya hadiri, itu hanya 1 orang. Penghuni saya 1 orang. Bagaimana ceritanya? Saya tanya kepada orang, apa? Mereka juga karena mabuk, Pak. Jadi tahan karena mabuk. Sangat tinggi kesalahan hukumnya, sangat tinggi. Dan kedua, lembaga peradilan sangat tegas dan memberikan satu kepastian. Apa namanya keadilan? Itu yang kita inginkan. Makanya di undang-undang kita sudah jelas, hak hidup, semua warga negara punya kedudukan yang sama dalam hukum, equality before the law. Hak hidup itu dilindungi oleh negara, ya toh. Terus di dalam penegakan hukum ada namanya lembaga peradilan yang independen, yang bisa memberikan satu keputusan yang benar ya, sesuai dengan norma-norma yang sudah ada. Nah, makanya itu yang menjadi landasan. Makanya hukum lahir adalah untuk keadilan. Nah, kalau sudah namanya aparat penegak hukum, dalam hari ini adalah hakim sudah tidak melakukan namanya norma, lebih mengedepankan kewenangannya, terus apa makna negara hukum? Baik. Ini yang kami sedih. Baik. Itu loh Pak. Baik. Ini negara loh Mas. Iya, baik. Dengan adanya keputusan dari hakim sendiri, apakah ada kaitannya dengan money talks, Pak? Ya, saya tidak bisa menuduh ke sana ya. Saya tidak bisa menuduh ya. Itu satu juga. Ya kita, tetapi masyarakat bisa nilai lah. Bisa membandingkan ya. Tadi seluruh alat bukti, kesaksian, hasil forensik sudah jelas semua sekarang. Bahkan tuntutan dari penuntut umum kejaksaan sudah jelas 12 tahun. Baik. Kok begitu jomplang? Ini logika loh kita bicara. Yang kita orang praktisi aja bisa memberikan satu penilaian, Pak, ini ada hal yang nggak objektif itu, apalagi publik. Nah, saya tidak mempersoalkan dunia masing-masing lah, tapi ini adalah nyawa manusia, Mas. Nyawa manusia. Makanya ini juga saya titip juga, saya nggak tahu ya. Mereka waktu itu mengkonsumsi minuman ya. Memang minuman juga memberikan satu dampak emosional. Orang nggak emosional. Apalagi dalam dunia tempat hiburan ya. Ini saya juga pesan kepada teman-teman di pemerintah daerah, di dalam penertiban tempat hiburan tolong diperhatikan. Terus terutama di dalam penggunaan konsumsi obat keras. Minuman keras ini kan tidak bisa diminum di sembarang tempat, karena ada aturan. Di Surabaya contohnya ada perda miras. Lah, kalau saya sampai ada pelanggaran, bagaimana penegakan perda? Ini juga harus diperhatikan. Ini juga salah satu dampak memicu orang emosi sampai dia tanpa disadari berbuat satu kejahatan. Nah, akibat kejahatan menimbulkan kematian seseorang. Nah, ini terus yang saya sedih lagi, saya tidak mengatakan bahwa Ronald Tanu ini putra dari mantan seorang besar, bukan itu. Sama itu, kita sama Mas, tidak sama. Saya tidak bersangka, tidak seudon dengan lembaga peradilan. Tetapi publik bisa menilai ada apa ini. Ya toh, sudah jelas kasusnya itu termasuk pidana berat ya. Kekerasan dan menimbulkan kematian seseorang. Pihak kejaksaan sudah mengatakan lengkap P21, sudah dilimpahkan. Ya, tapi begitu argumen yang saya dengar dari salah satu hakim atau majelis hakim menyebutkan si korban meninggal karena mengkonsumsi minuman keras. Nah ini kan bahasa nalarnya kan tidak nyambung gitu loh. Apa yang sudah dilakukan dalam konteks pemeriksaan, penyelidikan, penyidikan sampai penuntutan. Ini gitu Pak. Ini yang saya anggap nalar nggak nyambung. Gitu. Baik, kita harus potong lagi perbincangannya. Kita harus break dulu sejenak. Pemirsa, kami akan segera kembali tentunya setelah pesan-pesan berikut ini.
Update Makan Wena hadir menemani sore Anda dengan ragam menu pilihan yang bisa menjadi referensi jelajah pengalaman kuliner Anda. Ditemani host kita Juno Haha. Update Makan Wena setiap hari pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Jawa Pos TV. Ajak teman-teman, keluarga buat makan bareng. Saksikan terus Update Makan Wena. Lolo. Ya, baik pemirsa, kita kembali lagi dalam acara Bincang-Bincang. Saya ingin berbincang kembali dengan Pak Basuki terkait mengenai kira-kira apa saja Pak, ini pembenahan yang perlu dibenahi dalam pengadilan yang ada di Indonesia sendiri. Kalau bicara pengadilan tentunya itu menjadi domain pengadilan. Tapi kalau bicara tentang penegakan hukum, artinya kejaksaan ada di sana. Nah, bagaimana agar supaya penegakan hukum itu kembali dipercaya oleh masyarakat, tentunya selain penegakan hukum itu didasari pada ketentuan peraturan perundang-undangan, tentunya penegakan hukum itu juga harus didasari pada norma-norma atau nilai-nilai yang ada di masyarakat. Jadi tidak melulu tentang kepastian hukum, tapi keadilan masyarakat harus terkandung di sana. Seperti itu. Baik, sejauh ini bagaimana menurut Anda pribadi mengembalikan rasa percaya masyarakat terhadap adanya kasus yang sudah ada ini? Ya, artinya gini ya. Mungkin masyarakat mengharapkan bahwa ke depan atau dalam waktu dekat ini upaya hukum kasasi yang diajukan oleh penuntut umum dapat diterima oleh Mahkamah Agung. Baik. Seperti itu. Baik, Pak Basuki, mohon maaf tadi berulang kali Pak Freddy mengucapkan kata P21, P21, P21. Bagi mereka mungkin yang masih awam terkait mengenai P21 bisa Anda jelaskan sedikit? Perlu saya jelaskan bahwa P21 itu sebenarnya formulir saja yang ada di kejaksaan sehingga menjadi akrab di mata aparat penegak hukum bahwa P21 sebenarnya adalah formulir tentang terkait bahwa berita acara penyidikan yang dilakukan, berkas perkara yang penyidikannya dilakukan oleh penyidik itu sudah dinyatakan lengkap. Artinya sudah memenuhi syarat formil dan material untuk diajukan kepada pengadilan. Seperti itu. Baik, saya beralih ke Pak Bowo. Pak Bowo, menurut Anda pribadi bagaimana Pak? Ini kasus ini bisa menjadi pelajaran bagi masyarakat dan juga pembelajaran hakim di negara kita. Iya, sebetulnya nanti ini yang nilai adalah masyarakat sendiri ya. Dikarenakan kasus pembunuhan sudah alat buktinya sudah disajikan, ya, tapi diputus bebas. Berarti apa? Berarti mindset masyarakat ini ada pertanyaan tadi ke Pak Freddy. Apakah ada duga-dugaan ya? Ini pertanyaan ya, tanda kutip ya. Tapi yang jelas, apakah dugaan-dugaan ya otomatis tanda tanya besar. Baik. Tapi nanti yang menilai masyarakat. Tapi yang jelas, ini persoalannya bukan persoalan harta. Bukan persoalan barang. Ini adalah persoalan nyawa. Itu yang paling penting. Kalau persoalan nyawa dibuat main-main, ini yang menjadi sedih bagi semua apa yang dimaksud dengan apa sih maksud itu, apa sih reksat itu. Ya sudah maksud lah. Jadi ini seakan-akan apa yang disampaikan Pak Freddy tadi berarti kekuasaan kan, negara kekuasaan, bukan negara yang berhubungan dengan hukum. Ketika yang menjadi panglimanya bukan hukum, tapi ini adalah kekuasaan. Nah, jadi situlah yang tanda tanya besar bagi saya. Kok sebetulnya kok seperti ini ya? Sebetulnya ya kalau sudah 359, 351, ini hanyalah analisa saja. 338 ada kumulatif, primer, subsidiar, subsidiar. Tapi meskipun nggak kena 338, kena 351 sudah jelas kan? Atau 359 atau penganiayaan menyebabkan kematian itu kan jelas. Tapi kalau ini sudah disajikan ternyata semua itu blong, berarti bagaimana kekuatan dakwaan dengan tuntutan ini? Kekuatannya sehingga kok ada celah-celah seperti ini. Nah, ini yang menjadi persoalan. Nah, oleh karena itu sekarang ini adalah tadi yang ada pertanyaan sebetulnya. Sejak diucapkan itu putusan sudah ada sebetulnya. Jangan sampai sejak diucapkan putusan 7 hari sehingga nantinya apa yang disampaikan oleh JPU berarti tertunda. Seharusnya diucapkan 14 hari.
Kan begitu. Tapi melihat kenyataan ini sehingga jangan sampai terlalu membuat memori kasasi. Kalau sudah terlalu dikira nanti masyarakat menilai jangan-jangan main-main. Sebetulnya bukan main-main. Kenapa? Langsung ada Pak Basuki di sini sehingga masyarakat akan menilai oh begini kan. Nah, ceritanya. Nah, saya berharap nantinya hukum ke depan yaitu persoalan keadilan ya jaksa ini kan sebagai wakil dari masyarakat. Baik. Dia menuntut oke, sesuai. Nah, memang harus benar-benar apa yang disampaikan. Ya. Kemudian hakim memutus. Ya, otomatis. Ini adalah menyangkut keadilan, penegakan hukum. Jadi semua itu hanya satu sebetulnya. Menurut pandangan saya, seorang penegak hukum yang sudah menjadi disumpah jabatannya semuanya ada etika. Baik. Ada moral, ada amanah, dan memang harus profesional. Kalau dia menanamkan ada 4 yang saya sampaikan tadi, saya kira tertahan semua. Jadi apa yang disampaikan tertahan begini. Jadi sehingga apa yang nantinya ketika dia memutuskan sesuai dengan kewenangan, dia akan tertahan. Oh iya ya, ini berbahaya. Oh iya ini. Jadi semangat untuk rasa keadilan itu ada. Baik. Pak Freddy, kembali lagi dengan apa yang Anda sampaikan sebelumnya. Kita akan lebih greget lagi Pak, yang menanyakan mengenai kaitannya ini, apakah ada intervensi dari pihak tertentu Pak terkait mengenai putusan yang sudah ada? Apakah ada prioritas khusus di belakang itu semua Pak? Saya secara pribadi ya. Tapi sebelumnya saya mau tanya, pernah nggak Pak pendampingan secara langsung atau monitoring langsung kasus-kasus serupa semacam seperti ini di Jawa Timur? Sering Pak, sebagai lawyer pasti ada pendampingan. Sebabnya salah satu ketentuan dari dakwan itu kan harus ada pendampingan ya. Sebagai advokat untuk beracara pengadilan memang itu diatur di dalam undang-undang Pak. Terkait dengan peristiwa sekarang apa yang kata Pak Basuki ada upaya kasasi itu proses ya. Tetapi peristiwa yang terjadi saat ini itu adalah peristiwa hukum yang orang awam mengatakan itu ya menjijikan Pak. Ya ini kita soal feedback ke abad ke-16 di mana pada waktu munculnya Piagam Magna Carta karena otoritas monarki pada waktu sangat tinggi ya, sewenang-wenang. Akhirnya begitu muncul Raja John kedua di Inggris baru menerbitkan Piagam Monarki. Semua harus diberikan mana hak asasi, mana penegakan hukum, mana pemerintah, mana negara. Itulah awal daripada namanya sistem negara hukum. Sekarang rakyat ini kan sudah apa ya, peristiwa sekarang ini yang kejadian itu saat sekarang kan rakyatnya sudah kecewa. Saya tidak mengatakan siapa provokasi. Saya pun sebagai seorang praktisi yang menekuni dalam dunia hukum sudah puluhan tahun dan sampai sekarang saya masih mencari hukum. Tentunya ya kita tidak perlu kecewa, tapi kita akan memperbaiki. Makanya disampaikan oleh Pak Bo tadi, kita belajar hukum memang ada, etika hukum ada, logika hukum ada. Kita tidak bicara tentang masalah bicara praktisi aja, tetapi etika. Nah, etika itu apa? Pembekalan bagi praktisi. Ya toh. Nah, terus bagaimana untuk menegakkan satu perkara ya dengan landasan norma? Ada namanya etika, ada namanya logika. Nah, intinya gitu ya. Mohon maaf, kebetulan saya ini kan aliran normatif ya. Jadi apapun yang memang harus sudah ditetapkan dalam satu konstitusi, baik undang-undang di dalam penegakan hukum, ya sudah itu harus dilakukan. Makanya saya khawatir jangan sampai timbul namanya peradilan rakyat. Kalau rakyat sudah tidak percaya kepada namanya peradilan, saya tidak mau provokasi loh ya. Kita ingat peristiwa 98, kurang kuatnya Pak Harto, akan tumbang. Nah ini jangan sampai terjadi. Makanya ayolah kita ini sesuai dengan amanah masing-masing ya. Saya sebagai praktisi, sebagai akademisi, sebagai legislatif, Pak Bowo juga sebagai, terus Pak Basuki juga sebagai praktisi hukum, ya sudah kita lakukan sesuai dengan fungsi kewenangan kita masing-masing, bukan karena sewenang-wenang. Lakukan semua itu dengan logika hukum, dengan etika hukum yang sudah kita miliki. Di kembali kita masing-masing gitu. Kembali dengan pertanyaan saya tadi Pak Freddy, apakah ada intervensi pihak tertentu dalam hal ini? Ada man behind di dalam ini semua? Saya tidak bisa menuduh ke sana ya. Memang itu satu. Karena kalau saya agak bicara ekstrim,
ya ada tendensi yang ke sana ya wallahu alam ya. Tapi ya publik bisa nilai sekarang. Yang jelas publik hari ini kecewa. Ada potensi begitu. Ada kecewa. Saya tidak mengatakan potensi ya. Ini menuduh karena saya tahu bahwa lembaga peradilan hakim punya independensi, punya kemerdekaan di dalam memutuskan dalam proses perkara hukum yang ada di peradilan. Tetapi apa yang menjadi satu keputusan ini membuat publik itu bahasanya muak. Seperti gitu ya. Kecewa bahwa potret peradilan kita ini sangat buruk. Bahasa gitu. Makanya saya khawatir jangan sampai terjadi namanya peradilan rakyat. Ini malah menimbulkan peristiwa 98. Saya nggak ingin. Ayo kita harmoni ya, kembali pada makanya tadi sebutkan kalau ini ada indikasi menurut panjenengan ya tentunya ada namanya komisi yudisial, ada dewan pengawas gitu. Ya toh. Nah, bisa aja nanti mereka akan turun. Baik Pak Freddy. Nah, tentunya bagaimana mengintegrasi oknum ini kan punya trik sendiri toh. Diyakini kalau ada peristiwa ya sudah sanksi moral yang akan diberikan. Kita harus beri kembali sejenak. Kita akan sambung lagi perbincangan kita. Pemirsa jangan beralih kemana-mana. Kami akan segera kembali tentunya setelah pesan-pesan berikut ini. Saksikan Auto Madness, program acara yang menghadirkan informasi seputar dunia otomotif di Indonesia. This is Auto Madness. Ada yang dingin, besi, karena besi. Mesin kering atau enggak? Yang diputuskan untuk perbaikan spare part. Auto Madness hadir setiap hari Sabtu pukul 20 waktu Indonesia Barat, hanya di Jawa Post TV. Auto Madness, your automotive and lifestyle TV show in Indonesia. Pemirsa, tiba kita pada penghujung acara, tapi sebelumnya kita masih menyisakan satu segmen untuk Anda dalam program acara Bincang-Bincang, dan saya berikan kesempatan terlebih dahulu mungkin kepada Pak Freddy, ada yang disampaikan kepada pemirsa Jawa Post TV. Waktu kita terbatas sekali, Pak. Jadi intinya saya berharap apa yang dikatakan di dalam konstitusi negara hukum sebagai pilar ke depan penegakan hukum adalah peradilan, ya tentunya rasa keadilan ini harus betul-betul dijalankan. Kepastian hukum, penegakan hukum ini harus betul-betul menjadi salah satu pegangan dalam rangka untuk mengambil satu keputusan dengan rasa keadilan. Ya, itu aja intinya gitu. Terus yang kedua ya saya juga berharap ini jangan sampai menjadi presiden yang buruk ya, khususnya lembaga peradilan ya. Potret ini bukan hanya milik lembaga pengadilan, tetapi milik kita bersama, milik Indonesia gitu. Ya intinya dijagalah. Dijaga. Nah, kami pun sebagai seorang politisi juga tidak mungkin tidak lepas daripada kekhilafan. Tetapi kalau kita menyadari semua daripada fungsi kewenangan kita ya, kita harus jaga sesuai dengan tusi kita masing-masing. Intinya itu aja. Saya berharap untuk potret lembaga peradilan baik tingkat PN, tingkat PT maupun Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, jaga marwah dari negara hukum. Ya, lindungi yang namanya semua warga negara tanpa kecuali, baik itu pejabat masa rendah, mempunyai kedudukan hukum yang sama, yang disebut namanya equality before the law. Itu aja Mas. Itu semua diatur di dalam konstitusi negara kita, yaitu Undang-Undang 45. Itu aja. Mari kita tegakkan bersama. Saya kira itu aja. Terima kasih. Luar biasa. Silakan selanjutnya Pak Bowo. Ada yang sampaikan kepada pemirsa Jawa Post TV. Oh ya, alhamdulillah. Ini kelihatannya jangan sampai terulang kembali presiden terburuk bagi putusan hukum seperti ini ya. Seorang nyawa bisa dibebaskan, ini menjadi satu presiden terburuk. Nah untuk selanjutnya, saya berharap nantinya putusan Mahkamah Agung yang nantinya yang dibuat oleh JPU Kejaksaan, ya jasanya buat memori, memang harus benar-benar harus diuji benar. Kenapa? Karena inilah yang menunjukkan ketika nanti putusannya kembali lagi apa yang diyakini pasal 338 yaitu 12 tahun. Nah, kemudian masyarakat juga jangan sampai nanti akan terjadi apa yang dikatakan oleh Pak Freddy, yaitu pengadilan rakyat. Nah, lebih enak adalah pengadilan ala bawah aja enak.
tenang. Iya Pak Freddy. Kalau rakyat ini ini demi gembus lah, itulah yang saya sampaikan. Jadi kita harus memang memahami ya, arti hukum itu penting ketika semua itu diatur oleh hukum. Apapun diatur oleh hukum. Nah, oleh karena itu jagalah marwah hukum sehingga nantinya keadilan itu menyertai kita semua. Baik. Demikian. Luar biasa. Iya. Terima kasih. Terakhir gongnya Pak Basuki, silakan. Bukannya gong sebenarnya. Seperti yang disampaikan oleh Pak Bowo bahwa perkara ini masih dalam tahap upaya kasasi. Ya. Artinya putusan pengadilan negeri Surabaya itu belum berkekuatan hukum tetap. Masih akan diputus dalam tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung. Jadi kita berharaplah semuanya sabar, semoga putusan Mahkamah Agung benar-benar adil. Ya, mungkin itu aja. Mas, baik, ya. Saya ucapkan terima kasih banyak Pak Basuki, Pak Bowo, Pak Freddy, terima kasih banyak sudah Mas. bisa berbincang dengan Anda bertiga. Kita ketemu dalam kesempatan dan sukses untuk Anda bertiga. Pemirsa, kita sebagai akhir perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Akhir kata saya Pucat Ustali mewakili kru kerabat kerja bertugas mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Anda dan jangan lupa menyaksikan Jawa Post TV, independen, respect, menghibur. Selamat malam dan sampai jumpa. Tim gabungan Densus 88 anti teror mengamankan sejumlah bahan baku peledak dari rumah terduga teroris di kawasan Kompleks Perumahan Bunga Tanjung, Dusun Jeding, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, Jawa Timur. Selama lebih dari 7 jam, polisi mengamankan sejumlah bahan baku pembuatan bahan peledak dari rumah teroris. Densus 88 anti teror mengamankan sejumlah bahan kimia, peralatan pembuatan bom dan casing bom. Tim juga mengumpulkan beberapa barang bukti seperti sidik jari dan DNA terduga teroris dari dalam rumah. Tim Densus 88 Mabes Polri telah mengamankan 3 orang terduga teroris yang diduga akan menyasar 2 lokasi rumah ibadah di kawasan Malang. Namun hanya 1 orang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Mabes Polri. Pertama yaitu ada bahan kimia untuk membuat handak. Kemudian di TKP juga ditemukan yang kedua peralatan pembuatan handak, ini ada di situ. Kemudian yang ketiga yang ditemukan di TKP itu casing bom. Ini ya mungkin beberapa temuan-temuan dan beberapa kegiatan di TKP yang bisa kami sampaikan kepada rekan-rekan. Sementara itu, para terduga pelaku teroris yang diamankan di Kota Batu dikenal memiliki pribadi tertutup dan tidak bersosialisasi dengan warga. Warga juga tidak ada yang mengenal baik para terduga karena tidak pernah berinteraksi dengan tetangga. Menurut tokoh masyarakat Dusun Jeding, Kelurahan Junrejo, Kota Batu, ketiga terduga teroris adalah pendatang dari Jakarta. Terdiri dari suami, istri, dan seorang anak laki-laki dewasa. Mereka tidak pernah berinteraksi langsung dengan warga sekitar. Warga baru mengetahui rumah terduga teroris saat Densus 88 anti teror menggeledah rumah tersebut. Ini saya kurang tahu, tapi kalau data ada di saya. Mereka sudah lama Pak tinggal di situ? Kira-kira sekitar 1 tahun. Orang mana Pak? Satu keluarga nggak? Itu orang Jakarta. Satu keluarga? Iya, satu keluarga. Tinggalnya dengan masyarakat gimana Pak? Iya, itu terkira di kakak itu orang Jakarta. Suami istri? Suami istri sama anak. Tiap hari itu ketika... Kita ke wilayah lain, kelompok kriminal bersenjata Papua kembali melakukan aksi kekerasan terhadap warga sipil di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. 1 kendaraan dibakar dan 1 warga tewas. KKP Papua kembali melakukan aksi penganiayaan terhadap seorang supir truk hingga tewas. Peristiwa terjadi di Kampung Masi, Yahukimo, Papua Pegunungan. AK hanya menganiaya supir hingga tewas, KKP melanjutkan aksinya dengan membakar truk yang dikendarai korban. Dari hasil identifikasi, korban diketahui bernama Abdul Muzakir yang bekerja sebagai supir truk. Peristiwa pembunuhan terjadi saat korban dalam perjalanan menuju Kampung Masi untuk mengambil kayu. Namun, tiba-tiba ia dicegat di jalan oleh